Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan tema waktu yang bermutu yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, seorang pernah berkata pada saya memasuki bulan Agustus ini, "Pak, waktu ini berjalan begitu cepat ya. Gak kerasa baru saja rasanya kita ada acara 17-an di gereja, ini sudah 17-an lagi." Nah, mungkin saudara juga pernah mendengar nuansa yang sama. Baru saja rasanya tahun baru, tahun baru lagi. Baru aja Natal, Natal lagi. Rasanya baru kemarin masuk kuliah, sekarang sudah wisuda. Saudara, ungkapan-ungkapan ini seperti mengekspresikan kalau waktu itu berjalan sedemikian cepat. Saya menduga orang-orang yang merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat karena mereka menikmati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bukannya nggak ada pergumulan, tetapi orang-orang ini tahu bagaimana menyikapi kehidupan bahkan di tengah pergumulan. Bisa dikatakan juga orang-orang ini puas dengan kehidupannya dan bisa menikmati masa kehidupannya. Tetapi saudara, nggak bisa dipungkiri, ada orang yang merasa jam kehidupan berjalan begitu lama dan membosankan. Kebalikan dari yang sebelumnya, orang-orang demikian kurang bisa menikmati hidup. Dia bisa saja tenggelam dalam pergumulan, jiwanya tertekan dan pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, saudara, kalau boleh jujur, baik orang yang menikmati hidup atau yang dikuasai dengan pergumulan hidup, keduanya sebenarnya menjalani masa waktu yang sama. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengalami kedua tipe kehidupan ini. Maka perlu untuk kita perhatikan bahwa menjalani hari sebenarnya bukan masalah kita merasa waktu berjalan demikian cepat karena kita enjoy, menikmati, atau sebaliknya kita merasa waktu demikian lambat karena pergumulan yang kita alami. Musa mengingatkan dalam Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Inilah poinnya dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kita dapat menjadi bijaksana dan memaknai kehidupan ini sesuai dengan desain Allah menciptakan kita. Musa sebagai tokoh besar, kehidupannya dibagi menjadi 3 fase. 40 tahun pertama di Mesir sebagai pangeran Mesir. 40 tahun kedua di Midian sebagai gembala yang inferior yang kehilangan banyak hal yang semula dia miliki. Terakhir 40 tahun ketiga, ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menemukan panggilan hidupnya dan dapat memaknai perjalanan yang selama ini dia lalui untuk kemudian memimpin satu bangsa pilihan Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Jika melihat ritme perjalanan Musa, kita akan melihat perjalanan hidup bukan lagi masalah happy, senang, menikmati. Kalau ada ini ya puji Tuhan, itu bonus. Perjalanan hidup juga bukan bergumulan berat, kepikiran karena pergumulan sehingga kita nggak menikmati. Tetapi bagaimana menjalani waktu kehidupan yang Tuhan percayakan dengan bermutu, yaitu mengalami Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi berkat dan semakin bijaksana. Saudara, tentu dalam masa-masa seperti itu bisa jadi ada pergumulan. Tetapi di tengah pergumulan pun kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan dan kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang telah ditebus, apakah sejauh ini kita hanya berfokus dengan bagaimana kita bisa enjoy dengan kehidupan kita? Alasan kita kerja, melayani, berkeluarga, jangan berhenti pada perasaan senang yang kita ingin dapatkan. Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang bijaksana, yaitu pribadi yang mengenal Dia dan menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah. Saudara, di titik inilah kita akan menggunakan waktu secara bermutu, di mana kita puas dengan kehidupan kita bukan karena sekedar rasa senang, tetapi kita memiliki keyakinan kita sedang menjalani kehidupan sesuai dengan desain pencipta kita. Maka berapapun waktu yang Tuhan sediakan, ketika kita ada hidup di dunia ini, kita boleh berkata, "Puji Tuhan, kehidupanku boleh bermutu dan menjadi berkat di hadapan sesama dan boleh memuliakan Tuhan." Akhirnya saudara, jadilah pribadi yang terus memiliki kerinduan berjumpa dengan Allah dan meminta tuntunannya untuk kita jalani hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Allah dan sesama dalam waktu-waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Soli Deo Gloria, God bless you.